Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas secara lisan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sanggup Bajul Mustika dan rekan saya Erian Awan Bagasara. Di sini kami akan mewawancarai seorang dalang muda dari Sragen bernama Mas Guntur Jagat Tripuranto. Langsung saja Mas. Oke. Sebenarnya apa yang membuat Anda itu tertarik dengan kesenian wayang khususnya atau dalangan sendiri itu bagaimana awal-awalnya? Kalau bicara tentang ketertarikan saya dari bidang seni, terutama dalangan, saya itu dari kecilnya itu sudah dikelilingi sama kumpulan orang-orang seni, baik dari keluarga bahkan teman-teman. Jadi yang membuat saya itu tertarik salah satunya juga dari faktor lingkungan sendiri. Yang kedua, saya juga dari kecil sudah seperti ada dorongan dan saya seperti gimana ya, secara tidak langsung seakan-akan diberikan amanah untuk bisa meneruskan dan melanjutkan jejak dari leluhur saya gitu, yang dari bapak bahkan dari kakek dan sampai ke generasi-generasi sebelum saya yang kebetulan juga memaksakan dalang gitu aja. Jadi awalnya tumbuh dari lingkungan ya, dan juga ada dorongan dari diri sendiri karena merasa seperti bertanggung jawab untuk bisa meneruskan apa yang dilakukan sama leluhur sebelumnya. Kemudian sejak kapan Anda mulai mendalang atau mulai belajar kesenian wayang ini? Ya, kalau bahas tentang pertama kali, sebenarnya kapannya itu lupa ya Mas, tapi kalau memang benar-benar pertama kali pentas, dan maksudnya bukan pentas secara profesional, masih dalam tahap belajar itu saat umur saya masih 4 tahun, saat itu masih duduk di bangku nol kecil di TK. Saya kala itu memberanikan diri bilang ke bapak untuk mau ikut pentas. Pada saat umur 4 tahun? Ya, sekitar 4 tahun, dan ya wajar reaksi orang tua di kala itu, bahkan belum pernah melihat sama sekali saya untuk dalang itu. Jadi di kala itu, waktu pertama kali saya ingin pentas ikut dalang itu, saya dites terlebih dahulu saat umur 4 tahun. Dan yang menurut saya masih membekas dan mungkin menjadi keunikan adalah di kala umur 4 tahun, saya waktu itu pentasnya tidak duduk, saya masih berdiri. Ya, dikarenakan postur tubuh saya yang masih kecil belum bisa mencapai ke layar clear untuk pementasan wayang. Ya, itu benar-benar pertama kali saya pentas. Nah, dan dari situ saya terus belajar, dan metode pembelajaran saya itu bagi bapak dan bagi beberapa teman-teman bapak itu termasuk unik, karena saya di kala umur segitu bisa untuk menghafal dan mendialogkan seluruh kata-kata yang biasa digunakan untuk wayang. Kalau di logika ya Mas, mungkin anak umur 4 tahun kalau bahasa wayang mesti, kalau di teks dibacakan gitu mesti belum lancar karena membacanya juga belum mahir. Nah, tapi di kala itu karena saya mungkin intensitasnya sangat sering untuk menonton video wayang, nah dari dialognya itu dalam satu adegan saya bisa hafal. Jadi saya bisa dialog wayang persis seperti yang ada di video, dan itu merupakan metode pembelajaran yang cukup efektif karena dari situ bisa diteruskan lagi ke pembelajaran yang lebih efektif dari bahasa-bahasanya di umur segitu. Nah, begitu Mas. Ya, untuk sahabat wayang juga sambil berjalannya waktu ya terus diajari sama bapak, sama Eyang dan yang lain-lain begitu. Jadi intinya dari sebelum umur 4 tahun sudah nonton video-video wayang gitu. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, berdasarkan pengalaman Anda di Taran sampai sekarang, adakah seperti keluh kesah dari dulu sampai sekarang tentang profesi mendalang yang Anda geluti sampai saat ini? Oh, sebenarnya ada, ya bukan keluh kesah sih, mungkin masih semacam gimana ya, belum menemukan solusi aja. Jadi saya kalau dulu itu sering berpikiran, apa sih kok teman-teman saya yang mungkin teman-teman sepermainan saya, teman-teman sekolah gitu, benar-benar ini sangat awam sekali. Dan bahkan ya jujur saja Mas, dulu waktu sekolah pun saya termasuk seperti itu, kayak dipandang dalam gitu, ya gitu. Jadi seperti tidak bisa benar-benar membaur kalau memang teman-teman anak-anak yang lain seperti yang biasanya bermain bersama gitu. Jadi kalau seperti diistimewakan ya seperti itulah, itu satu. Kalau memang mulai sekarang ini ya ini saya lebih ke masih menjadi gimana ya, belum puas lah, karena format wayangan yang saya tampilkan di beberapa tempat itu seakan-akan
gimana ya, masih belum bisa seperti standar yang saya inginkan. Jadi kalau yang saya pribadi inginkan itu format dari wayangan itu tidak jauh dari apa yang dilakukan seperti leluhur-leluhur saya. Jadi dari segi bobot cerita dan bahkan pesan moral dari cerita itu benar-benar ditimbulkan dan benar-benar diangkat, diolah supaya penonton yang datang dan melihat wayangan itu bisa mengambil amanat dari lakon tersebut. Tapi nyatanya kalau di pementasan-pementasan yang digelar, bahkan pertunjukan-pertunjukan wayang dari teman-teman dalam merah itu, mereka tetap harus mau tidak mau menuruti apa kemauan dari pasar. Dari penonton zaman sekarang itu tipikal yang menginginkan hiburan, benar-benar hiburan yang mungkin hanya bisa untuk memuaskan hasrat hiburannya, jadi tidak serta-merta hanya untuk mengesampingkan dari segi moral ataupun amanah dari lakonnya. Itu sih. Tapi ya itu juga merupakan tantangan juga bagi saya pribadi, karena bagaimana cara saya bisa mengemas suatu pertunjukan lakon, pementasan wayang itu bisa diterima, tetapi saya juga tidak mengurangi porsi dari sesi hiburan yang diinginkan dari pihak pasar, pihak penonton, begitu mas. Jadi berbicara soal pesan moral ya. Yeah. Sebenarnya seberapa penting sih pertunjukan wayang sebagai alat untuk menyampaikan pesan moral yang baik untuk masyarakat? Kalau dibilang seberapa penting, saya pikir juga itu hal yang bisa kembalikan ke masing-masing, karena saya dan mungkin beberapa teman-teman di dalam yang lain memang sudah berusaha untuk bisa menyampaikan pesan moral itu kepada para penonton, tapi ya kita kembalikan lagi ke penonton. Dari berbagai penonton itu, apakah mereka memiliki keinginan dan memiliki dorongan untuk bisa memahami wayang dari segi pesan moral tersebut, ataukah hanya ingin mengambil dari sisi hiburannya saja. Tapi kalau pribadi saya dibilang seberapa penting, ya menurut saya penting sebenarnya, begitu mas. Jadi memang sebenarnya untuk sampai saat ini apakah pesan-pesan moral yang ingin disampaikan pada wayang terhadap masa itu masih dapat dirasakan saja ini apa tidak? Menurut saya sih, saat ini. Ya untuk saat ini saya rasa antara iya dan tidak, karena saya setiap dalang itu tidak bisa untuk mematok benar-benar ini bisa karena ya untuk saat ini situasional dan kondisi pementasan wayang itu kita tidak ada yang tahu mas. Mungkin apakah ada pengaruh dari tingkat penonton dari tempat pementasan tersebut, penontonnya menghendaki untuk bisa meningkatkan sisi hiburannya, itu juga menjadi alasan. Ada juga tipikal penonton yang yang penting pementasannya itu cukup saja, tidak harus benar-benar seperti tipikal pementasan wayang semalam suntuk, itu juga ada. Jadi menurut saya antara iya dan tidak gitu mas. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, harapan jenengan mas untuk kesenian wayang ini di masa yang akan datang? Harapan saya pribadi sih berharapnya tetap wayang itu terus berada dan berkembang ya mas. Itu memang sudah menjadi dasar dari keinginan saya. Apabila nantinya saya ini mungkin ya nggak tahu keegoisan saya itu bisa dilaksanakan atau tidak, mungkin saya sedikit ingin mencoba untuk bisa menampilkan format wayangan dengan tetap menjunjung tinggi bobot dari cerita wayang tersebut, tapi dapat diterima dengan sangat baik gitu. Itu ya tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal, tetap menjadi tantangan bagi saya karena lumayan berat untuk di waktu-waktu ini, karena teman-teman dalam yang lain pun format dari pementasan wayangnya sudah benar-benar full mengikuti pasar dan seperti mengesampingkan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau harapan saya yang lebih lanjut ya itu tadi, kita bisa untuk mementaskan sebuah cerita wayang dengan bobot yang bisa dibilang tetap sama, tidak mengurangi estetika ataupun garap sangkitapan yang benar-benar rumit tapi indah dan bisa diterima di masyarakat, begitu mas. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah cukup. Siap, ya. Bila ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.